Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat-sahabat tani dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Berjumpa kembali bersama dengan saya Rostam di channel Rostam Masale, dan pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai serangan lalat buah terhadap tanaman cabai. Jadi di mana pada serangan lalat buah pada tanaman cabai ini sangat meresahkan, terutama untuk kita petani cabai. Jadi hal-hal yang kita perlu perhatikan ketika tanaman cabai kita sudah mulai berbunga, maka disitulah aroma-aroma daripada bunga cabai tersebut sudah tercium oleh hama lalat buah. Jadi kemungkinan lalat buah sudah agak berdatangan di lokasi kita, karena memang jenis buah-buahan itu sangat disukai oleh lalat buah untuk tempat perkembangbiakannya. Jadi seperti itu. Jadi saya akan berbagi cara untuk menanggulangi atau mencegah daripada serangan lalat buah untuk tanaman cabai, baik dari cabai rawit maupun cabai besar. Sesuai dengan pengalaman saya menggunakan beberapa bahan aktif. Kemudian untuk waktu penyemprotannya seperti yang saya bilang tadi, bahwa waktu penyemprotan itu di saat eh, sudah mulai berbunga atau sudah muncul bentuk-bentuknya cabai yang kecil. Disitulah serangan lalat buah sudah mulai, karena lalat buah itu lebih dominan untuk menyerang di saat buah cabai masih kecil sekali. Jadi bahan aktif yang saya gunakan, yang sering saya gunakan untuk menanggulangi daripada serangan lalat buah itu, yang pertama itu pentoat. Ya, bahan aktif pentoat kalau saya tidak salah itu dari merek dagang Darmasan. Ya. Nah, ini juga merek dagang Darmasan atau bahan aktif pentoat ini sangat menyengat sekali aromanya sehingga tidak disukai oleh lalat buah. Jadi itu bahan aktif yang pertama yang saya gunakan. Dan sama dengan bahan aktif Dimethoate, atau biasa merek dagang Canon. Nah, itu sama. Kalau sahabat menggunakan Darmasan, ya tidak usah menggunakan Canon karena itu sama golongan satu jenis. Kemudian untuk bahan aktif berikutnya saya menggunakan bahan aktif si permetrin. Ya, banyak sekali di toko-toko pertanian kita insektisida yang berbahan aktif si permetrin. Kemudian bahan aktif berikutnya yang sering saya gunakan yaitu bahan aktif beta-siflutrin, atau biasa kalau saya tidak salah itu merek dagang Sumo. Ya, ini termasuk produk baru yang saya kenal di daerah saya ini. Kemudian untuk cara penyemprotannya atau pengaplikasiannya, silakan sahabat-sahabat tani mengikuti dosis yang ada di label kemasan atau di label insektisida yang Anda beli. Kemudian untuk cara penyemprotannya itu, yang saya lakukan itu hanya tunggal ya. Jadi saya misalnya pada saat ini saya menggunakan bahan aktif daripada pentoat mungkin atau kanon di metoat. Kemudian penyemprotan berikutnya saya menggunakan bahan aktif sipermetrin. Kemudian untuk penyemprotan selanjutnya saya gunakan bahan aktif beta-siflutrin atau merek dagang Sumo. Jadi untuk menghemat daripada insektisida, jadi kita agak melakukan penyemprotan dengan cara di rolling, jadi jangan dicampur, karena memang dari insektisida dari bahan aktif pentoat dan dimethoate ini memang pengaplikasiannya itu harus tunggal atau sendiri, jangan dicampur dengan bahan aktif lain, kecuali kalau spermetrin ya bisa dicampur dengan insektisida lain seperti imidacloprid atau merek dagang Apidor, itu bisa dicampur. Jadi misalnya sahabat tani menggunakan pada saat ini menggunakan spermetrin dicampur dengan imidacloprid atau Apidor, penyemprotan berikutnya menggunakan Darmasan, dan bisa juga penyemprotan berikutnya
kembali lagi ke bahan aktif yang pertama tadi, atau bisa sahabat-sahabat tani menggunakan bahan aktif yang lain, atau misalnya kurakron. Nah, itu bisa ditambahkan masuk untuk menanggulangi daripada serangan lalat buah. Jadi seperti itu cara saya untuk menanggulangi lalat buah pada tanaman cabai. Jadi ada yang mengatakan seperti ini, kalau di merek dagang Canon atau bahan aktif di metode itu sebenarnya fokus pada kutu-kutuan. Iya, memang saya juga heran, fokus di labelnya terdapat penanggulangan jenis kutu-kutuan, tetapi dari yang saya alami itu untuk menanggulangi daripada lalat buah itu lebih mantap. Ini Canon saya gunakan, lebih bagus, lebih terkendali daripada lalat buahnya. Yang penting pengaplikasiannya jangan terlalu berlebihan, karena sedikit agak merusak daripada pojok-pojok tanaman cabai kita. Oke, mungkin seperti itu informasi yang saya bagikan, semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat tani. Dan yang mungkin merasa bermanfaat ya silakan didukung dengan cara ditekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya, biar sahabat-sahabat tani yang pertama tahu tentang informasi atau konten-konten terbaru yang ada di channel Rustam Saleh. Dan bagi sahabat-sahabat tani yang lainnya yang mungkin merasa tidak bermanfaat, silakan di skip saja, karena kita sama-sama belajar dan saling berbagi informasi mengenai seputar pertanian. Oke, sekian dulu dari saya dan semoga bermanfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.